Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran untuk pertemuan yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mas Alga sebagai ketua kelas memimpin berdoa. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mas Alga sudah dipimpin untuk berdoa. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa menciptakan desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Nah, jadi nanti kalian hasil akhirnya harus membuat sebuah desain ya yang tetap mengandung unsur-unsur desain grafis dan nirmana. Nah, apakah dari anak-anak sekalian sudah ada yang membaca tentang materi kita hari ini yang sudah saya share di grup WA? Belum ya? Kok belum? Apa tidak dibuka-buka HP-nya? Oh, kalian jujur sekali ya, terlalu sibuk dengan drakor. Ya, ya sudah. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah masih membahas tentang penerapan unsur desain grafis dan nirmana, di mana kalian nanti akan membuat sebuah desain poster yang tetap mengutamakan unsur-unsur desain grafis dan nirmana. Ya. Nah, untuk materinya sebenarnya sudah saya share semua lembar kerja, materi, modul dan segalanya di WhatsApp grup ya. Jadi sebenarnya kalian sudah membacanya dan kali ini kita hanya tinggal mengulas saja. Nah, tapi ternyata kata Mbak Kolif masih sibuk dengan drakornya. Jadi kita kita bahas dulu sedikit untuk materi kali ini ya. Saya di sini akan mempresentasikan materi hari ini, monggo disimak ya. Sudah terlihat? Nah, ini materi kita kali ini masih sama ya sebenarnya dengan materi kita yang kemarin karena memang kita materinya ini untuk 2 kali pertemuan ya. Nah, saya bahas sedikit saja, silakan kalian pahami ya. Nah, di sini materinya yaitu tentang KD-nya yaitu menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Ya, KD-nya masih sama. Di sini ada KD 3.1 yaitu menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. KD 4.1 membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Kemudian untuk indikatornya sama, bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita langsung masuk pada materi yaitu tentang pengertian warna, apa itu warna. Nah, di situ sudah dibahas kemarin, tinggal kalian
bisa mempelajari kembali. Kemudian ada materi warna aditif dan warna subtraktif. Kemudian di situ silakan kalian baca sendiri materinya. Kemudian ada dimensi-dimensi warna, ada 3 dimensi warna, yaitu ada hue, value, dan chroma. Silakan kalian bahas sendiri. Di situ sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di situ ada materi pencampuran warna. Nah, ada pembagian warna berdasarkan area panas dan dingin. Bisa kalian baca sendiri juga di situ. Nah, itu saja mungkin untuk sekilas materi yang bisa kita bahas kali ini. Mungkin dari sini masih ada yang belum dipahami dan bisa ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham, tapi sebenarnya ini materinya sama dengan materi kita yang kemarin. Jadi saya rasa kalian sebelumnya sudah pernah membacanya ya. Di sini mungkin saya tanya ada tidak yang masih bingung tentang penerapan unsur-unsur desain grafis dan nirmana. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan lagi. Nah, kalau tidak ada, nanti saya yang akan bertanya untuk melihat apakah kalian sudah memahami atau belum. Ayo, kalian ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak? Ya sudah. Kalau tidak ada, sekalian setelah ini saya akan mempresentasikan tentang lembar LKPD yang akan kalian kerjakan hari ini ya, langsung nanti hasilnya akan kalian presentasikan. Jadi silakan dilihat di sini lembar LKPD-nya. Nah, di sini ada lembar LKPD ya. Formatnya masih sama, nanti kalian tinggal mengisi nama kelompok, nama anggota, kemudian kelas, jurusan ya. Kemudian di sini untuk topiknya itu tetap memadukan desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Kemudian tujuannya melalui latihan serta menggali informasi dan diskusi, peserta didik dapat memadukan desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Nah, petunjuk kegiatannya setelah mendengarkan penjelasan guru melalui slide PowerPoint dan membaca handout tentang dasar-dasar desain grafis dan nirmana, untuk lebih memahami kalian lakukan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu bentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kelompoknya di sini sama dengan kelompok yang kemarin, jadi kalian tidak usah membuat kelompok baru. Kelompoknya tetap sama dengan kelompok yang kemarin. Buatlah sebuah contoh desain poster dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Silakan bisa pakai aplikasi apa saja, CorelDRAW X5, X7 boleh. Dokumentasikan setiap tahapan dengan cara screenshot layar. Kemudian catat kesimpulan yang kalian dapat dari membuat rancangan desain poster dalam bentuk laporan. Kemudian presentasikan di depan kelas. Presentasinya nanti di sesi yang kedua ya. Nah, untuk tahapan tugasnya itu ada di langkah pengerjaan. Silahkan dibaca langkah-langkah pengerjaannya. Di situ sudah ada step by step poster yang harus kalian buat. Jadi di sini posternya yang kalian buat temanya adalah tentang go green, ya, tentang bumi, tentang lingkungan. Di situ sudah ada step by stepnya. Silahkan dibaca sendiri, diaplikasikan sendiri. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan lewat grup atau bisa kalian langsung menghubungi atau japri ke saya, ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, pengerjaan untuk tugas ini kalian bisa mencari referensi di internet, boleh. Kalian boleh tanya pada temannya. Kalian boleh
tanya pada orang yang tahu, misalnya kakak kalian atau orang tua kalian, boleh. Jadi tidak saya batasi, monggo cari strategi cara pengerjaan kalian sendiri yang tepat, yang cepat, kalian bisa memahaminya. Nah, dari LKPD ini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, di sini hasil akhirnya nanti kalian akan membuat poster seperti ini. Judulnya Sayangi Bumi Kita, ya. Nah, dari poster ini atau maaf dari LKPD ini, apakah ada yang ditanyakan? Monggo silakan, kalau masih bingung tentang pengerjaannya bisa ditanyakan. Oh, enggak ada. Berarti sudah jelas semua ya. Nah, kelompoknya saya ulangi lagi, tidak usah membentuk kelompok yang baru. Jadi kalian kelompoknya menyesuaikan kelompok yang kemarin saja. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalian berdiskusinya atau berkelompoknya silahkan cari strategi sendiri. Boleh kalian melalui Google Meet, boleh kalian berkunjung ke rumah teman yang satu kelompok, tidak apa-apa. Yang penting tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, tetap jaga jarak. Kemudian nanti hasil presentasinya atau hasil laporannya bisa kalian share di grup WA. Nanti akan saya nilai dari situ. Nah, presentasinya nanti di sesi yang kedua. Ya, paham ya? Bisa dipahami semuanya? Oke, terima kasih. Nah, sebelum saya tutup untuk sesi yang pertama ini, coba saya ingin tahu untuk kesimpulan dari apa yang kita peroleh di sesi yang pertama ini. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan tentang apa itu unsur warna? Coba, perwakilan satu orang saja. Siapa yang mau menjelaskan? Nanti yang bisa menjelaskan akan saya beri hadiah tambahan nilai ya, atau hadiah yang lain boleh. Oh ya, ya sudah Mbak Kolif. Mbak Kolif itu banyak hadiahnya karena banyak jawab ya. Coba Mbak Kolif, silakan Mbak Kolif bisa menjelaskan. Terima kasih, sangat bagus sekali jawabannya. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Nah, maaf ya anak-anak, sebelumnya tadi saya lupa mengecek kehadiran kalian. Di sini mungkin ada yang belum hadir. Ada temannya yang belum hadir di sini? Coba ya. Coba saya cek. Mbak Khalifatun Farah ada? Mas Andi Riki ada? Mas Oki ada? Ya, terima kasih Mas Tegar. Mbak Putri Adila. Mana ini Mbak? Oh ya. Mas Alga, ada ini Mas Alga ya. Mas Kiki. Ya, Mbak Aini, Mas Febri, Mas Aril. Oh, sudah lengkap, ada semua perwakilan per kelompoknya ya. Jadi saya ulangi lagi, silakan kerjakan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai takut salah. Kalian bisa mencari referensi dimanapun, yang penting hasilnya maksimal ya. Saya tunggu untuk presentasi di sesi yang kedua. Untuk sesi yang pertama ini apakah ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya? Dengan tugas-tugasnya juga? Oke ya. Terima kasih untuk
kehadirannya di sesi yang pertama ini. Tetap jaga kekompakan ya. Kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua nanti sekitar jam 11 ya. Tetap di link yang sama, di link Google Meet ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Agendanya kali ini kita akan presentasi ya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ya, hasil diskusi atau hasil dari pengerjaan LKPD yang sudah saya jelaskan di sesi yang pertama. Mungkin sebelum presentasi ada kesulitan dari anak-anak semuanya? Tadi selama proses pengerjaan ada kesulitan? Ya tidak ada, kayaknya sudah pinter semuanya ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Tapi sebelumnya saya lihat dulu apakah masing-masing perwakilan kelompok sudah ada. Kemarin untuk kelompok 1 diwakili oleh Mbak Khalifatun Farah, sudah hadir? Hadir mana tapi ya kok belum ada. Mungkin perwakilannya Mas Alga. Ada apa enggak perwakilan dari kelompoknya Mbak Kholif? Oh ya, nanti sementara diwakili Mas Alga ya, Mbak Kholifnya masih live ya. Terus kelompok 2 Mas Tegar. Ada ya, ada Mas Tegar. Terus kelompok yang ketiga Mbak Aini. Mana kok enggak menjawab Mbak Aini? Mungkin masih di mute mungkin. Oh iya, ada. Terus kelompok keempat Mas Oki atau Mas Kiki ada? Ya, terakhir Mas Aril ada? Mas Aril? Mas Aril live ya? Mas Andi kalau gitu? Oh ya, nanti ya perwakilan ya, sambil menunggu yang lainnya gabung. Nah, yang pertama untuk presentasi silahkan dari kelompoknya Mbak Kholif dulu, silahkan bisa presentasi hasil kerjanya, monggo. Silahkan bisa di share screen hasilnya Mbak Kholif atau Mas Alga, monggo yang mana yang mau presentasi. Belum kelihatan share screen-nya. Oh ya, ini sudah. Tapi belum terlihat gambarnya. Oh ya, sudah Mbak Kholif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak usah grogi, Mbak Kolif, santai saja. Ya tadi sudah. Kenapa? Sudah gitu aja presentasinya? Nggak usah malu-malu kayak baru pertama presentasi ya Mbak Kolif ya. Ya sudah, itu tadi presentasi dari Mbak Kolif, meskipun agak malu-malu ya presentasinya. Nanti sekalian kita reviewnya setelah semua presentasi saja biar cepat. Nah lanjut ke kelompok yang kedua, silakan kelompoknya Mas Tegar bisa presentasi, monggo. Ya ya sudah kelihatan Mas Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mempresentasikan yang menggunakan oral. Ini tema Nggak usah grogi Mas Tegar ya. Bisa dilanjutkan Mas Tegar, monggo. Bisa dilanjutkan. menggunakan aplikasi oral dengan hijau yang satu dengan warna menggunakan pen tool. Gimana Mas Tegar? Kok banyak yang grogi ya? Jelaskan saja sesuai, ya dijelaskan saja sesuai sama yang tadi buatnya gimana. Menggunakan yang kayak efek Ya sudah, enggak apa-apa Mas Tegar. Terima kasih presentasinya ya. Ya, yang penting sudah ada hasilnya ya. Oke, terima kasih. Nah itu tadi presentasi dari Mas Tegar ya Nana. Ternyata banyak sekali yang masih grogi, tapi alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Silakan dilanjutkan kelompok yang ketiga, Mbak Aini. Waalaikumsalam.
Bisa share screen dulu Mbak ini. Nggak usah grogi ya anak-anak, santai saja. Sudah bagus kok desainnya. Tinggal kalian silahkan bisa menjelaskan sesuai apa yang kalian kerjakan tadi. Jadi tidak usah grogi ya. Kenapa Mbak ini belum muncul gambarnya? Langsung dibuka aja Mbak ini untuk sudah terlihat ya, Samen sudah gabung kayaknya. Langsung dibuka yang tadi itu. Nah, itu langsung dibuka. Ya, monggo. Padat, singkat dan sangat jelas ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak ini. Ya, kalau biru itu laut ya, kalau hijau itu segar ya. Iya sih ya, kayaknya memang betul itu. Oke, terima kasih Mbak ini. Yang penting desainnya sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa diakhiri share screen-nya. Bisa lanjut ke kelompok 4, kelompoknya Mas Kiki. Ya sebentar, Mbak ini masih belum mana ini kayaknya. Mbak ini langsung saja. Nah, itu bisa berhenti berbagi itu diklik. Sudah? Sudah diklik berhenti berbagi Mbak ini, silakan. Sudah ya? Kalau sudah berarti kelompoknya Mas Oki bisa share screen harusnya ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silahkan. Jangan grogi wis Mas Kiki ya, lainnya udah grogi. Mana ini Mas Kiki? Monggo Mas Kiki, biar tidak lama-lama. Tinggal dijelaskan saja itu, sampean buatnya gimana, terus warna-warna itu apa artinya, kayak gitu aja loh. Oke, terus terus untuk warna-warnanya itu apa itu maksudnya Mas Kiki? Bisa dijelaskan? Kalau biru apa? Biru itu melambangkan apa sih kalau bumi? Ayo, apa? Masa gak ndak paham kalau biru itu melambangkan apa kalau di bumi? Ya, bisa. Terus ada warna hijau itu apa maksudnya? Oh, tuh ya. Kok ya sudah? Ya sudah, enggak apa-apa wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kiki dan Mas Oki atas presentasinya. Lanjut yang terakhir kelompoknya Mas Aril. Ya, sudah terlihat Mas Aril, monggo silakan bisa presentasi.
Ya, terima kasih untuk Mas Andi kelompok terakhir ya sama Mas Haril. Penjelasannya bagus sekali ya. Yang lainnya pada grogi, ini Mas Andi lancar sendiri ya ngomongnya. Ya, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan desainnya dengan sangat bagus sekali. Sudah mirip seperti yang saya contohkan pada LKPD, sudah sesuai dengan step by stepnya. Untuk semuanya saya rasa tidak ada kekurangnya, mungkin hanya kalian di presentasinya ya mungkin kurang karena mungkin grogi atau mungkin karena gugup ya, jadi kurang bisa mempresentasikan dengan baik, tapi tidak apa-apa, hasilnya sudah bagus semuanya. Nah, mungkin dari semua presentasi teman-teman kalian ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa diambil dari kita membuat desain poster tadi. Mungkin perwakilan satu kelompok dari semua kelompok satu saja. Jadi dari kita membuat desain poster tadi, apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Monggo, bisa dijelaskan menurut pengalamannya masing-masing. Perwakilan saja, ada yang mau mewakilkan dirinya untuk bisa memberikan kesimpulan? Kok diam 1000 bahasa ini ya? Kalau begitu saya tunjuk, Pak, silahkan menawarkan diri. Mbak Kolib, Mas Tegar katanya Mbak Kolib. Ayo, kalau tadi Mbak Kolib sudah dapat nilai dari saya yang sesi pertama karena sudah menjelaskan pengertian dari unsur warna. Nah, kalau sekarang ganti biar lainnya dapat nilai juga. Ayo, nanti saya kasih nilai tambahan, poin tambahan yang bisa memberikan kesimpulan. Monggo, siapa? Nggak ada yang mau nilai ini. Ya, siapa? Coba saya tunjuk saja kalau begitu ya. Karena nggak ada yang mau menawarkan diri nih. Tadi kayaknya yang paling lancar ngomongnya Mas Andi ya. Jadi Mas Andi saja wes. Jadi kesimpulannya yang sampean dapat apa Mas Andi dari membuat poster tadi? Pelajaran apa yang bisa sampean dapat? Mana Mas Andi? Ya, silakan berikan kesimpulan pengalaman yang sampean dapat dari membuat poster tadi. Sudah, itu saja Mas Andi. Oh ya, terima kasih Mas Andi. Kalau dari kesimpulannya Mas Andi itu lebih ke dari go green-nya ya. Nah, di sini yang saya maksud itu dari misalnya kalian membuat poster itu jadi lebih bisa menerapkan unsur-unsur warna dengan lebih tepat ya. Misalnya kalau misalnya kita membuat poster go green. Kalau kita membuat poster go green, apakah mungkin kita di situ menggunakan warna merah, hitam? Kan nggak match ya. Kalau go green itu biasanya ya karena ada greennya berarti lebih ke hijau, biru seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan tema yang kita buat. Jadi kita tidak asal memasukkan warna. Nah, saya harap seperti itu tadi kesimpulannya. Tapi tidak apa-apa. Nah, dari sini ada yang ditanyakan mungkin selama pengerjaan desain tadi ada yang mengalami kesulitan, mungkin bisa di-sharing, saya bisa membantu. Ada apa tidak?
Oh, diam semua ini berarti tidak ya. Kalau tidak berarti semuanya sudah bisa semua. Kalau sudah bisa semua sudah terlihat dari desainnya tadi ya, sudah bagus-bagus. Nah, terima kasih sudah presentasi dengan baik. Tinggal nanti laporannya ya, laporannya bisa kalian share di grup WA. Jadi bisa saya download di situ untuk saya nilai ya, step by stepnya, screenshotnya ya. Kemudian jangan lupa kalian harus mengerjakan soal yang sudah saya upload ke web SMK ya. Seperti biasanya silakan dikerjakan di situ, jangan lupa. Nah, sebelum kita tutup ya pembelajaran di sesi yang kedua ini, kalau tadi Mas Andi sudah menyimpulkan dari kegiatan presentasi tadi, kali ini kita harus menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Jadi keseluruhan mulai sesi 1 sampai sesi 2 itu apa yang bisa kalian dapat untuk pelajaran hari ini? Monggo siapa yang bisa mewakili? Tadi sudah Mas Andi, sekarang yang lainnya akan dapat nilai juga sama. Ayo monggo siapa? Ada yang mau menawarkan diri untuk bisa menyimpulkan dari keseluruhan pembelajaran kita mulai sesi 1 sampai sesi 2. Ya, siapa? Selalu diam 1000 bahasa lagi ya. Coba Mbak Aini. Jadi Mbak Aini silakan disimpulkan apa yang sampean dapat. Pelajaran apa yang sampean dapat mulai sesi 1 sampai sesi 2 ini? Monggo, bisa Mbak Aini simpulkan berdasarkan pengalaman Mbak Aini sendiri yang Mbak Aini dapat. Singkat saja, enggak usah panjang-panjang. Ya, arti warna, terus ya, cara menyesuaikan warna, terus apa lagi Mbak ini? Ya, monggo apa yang sampean dapat? Berhenti di situ, sudah Mbak ini, sudah cukup, itu saja. Ya, terima kasih Mbak ini. Tadi itu pendapatnya Mbak Aini ya. Jadi tidak salah ya, benar. Untuk pembelajaran kita kali ini, kesimpulannya itu kita sudah bisa menerapkan unsur-unsur warna dalam setiap desain yang kita buat. Ya, pentingnya di situ. Jadi dalam membuat sebuah desain itu penerapan unsur warna sangat penting sekali, karena dari situ konsumen atau yang melihat akan tertarik dengan desain kita. Nah, itu ya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri untuk pembelajaran selanjutnya, kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Kita akan membahas tentang tipografi. Tipografi itu apa? Yaitu tentang huruf ya, bagaimana penerapan huruf dalam pembuatan poster, bentuknya itu juga pengaruh untuk menarik perhatian ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk refleksi ya teman-teman, anak-anak sekalian, apakah selama pembelajaran di sesi 1 dan sesi 2 suara Bu Guru terdengar jelas di kalian atau terputus-putus? Sudah jelas ya? Berarti tadi untuk semua pembelajarannya yang saya sampaikan sudah diterima dengan baik ya? Ya. Nah, apakah
Apakah ada yang ditanyakan mungkin dari pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang ditanyakan? Masih ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah paham semua ya? Saya harap kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa belajarnya ditambah lagi ya. Jangan terlalu banyak nonton drakor. Silakan dibaca-baca buku yang sudah saya share di grup. Kemudian mengerjakan soal-soal latihan. Dan mungkin bisa sharing-sharing dengan temannya ya. Nah, mari kita sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Alga dipimpin untuk berdoa. Terima kasih untuk Mas Alga selaku ketua kelas, nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf anak-anak. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.